Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelku. Setelah cukup lama ya, di tahun lalu terutama sampai awal tahun ini nggak bikin video sama sekali, sampai akhirnya di awal bulan lalu bikin satu video, dan sekarang kita akan kembali membuat beberapa konten untuk menemani teman-teman semuanya yang ingin studi ke luar negeri atau mungkin ingin kerja di luar negeri dan lain sebagainya. A new playlist is released dan fokusnya cukup berbeda. Kalau biasanya kita akan ngobrolin scholarship, kita kali ini akan ngobrolin tentang IELTS. Triggernya apa sih kok tiba-tiba jadi ngomongin IELTS? Jadi di awal tahun ini, teman-teman, aku barusan mengambil tes IELTS lagi. Ini jadi tes IELTS keduaku. Yang pertama di tahun 2022 akhir itu setelah mengikuti ELTA, aku mengikuti tes IELTS yang pertama. Dan tahun ini setelah selesai studi, aku mengambil tes IELTS lagi dan karena ini tidak di dalam sebuah program yang seperti ELTA atau program-program kursus lainnya, jadi semua research aku lakukan secara mandiri dan ada banyak banget kompilasi catatan yang sudah aku kumpulkan dari berbagai sumber yang aku pilih, yang aku coba pastikan kredibilitasnya juga. Dan aku rasa kalau catatan ini hanya berhenti di aku akan mubazir gitu ya. Harapannya dengan dibagikan ke teman-teman ini bisa menjadi lebih bermanfaat gitu. Untuk beberapa video pertama kita akan membahas tentang the basics dulu, hal-hal mendasar tentang IELTS, dan nantinya kita akan bahas lebih mendalam di video-video berikutnya. Tapi tentu disclaimer dulu, tidak ada janji kalau dengan menonton video ini kalian akan mendapatkan skor IELTS yang diharapkan secara otomatis. Karena ini lebih ke arah berbagi insight, berbagi informasi, pengalaman, dan juga uh, strategi yang aku pelajari dari berbagai sumber yang semoga bisa bekerja juga untuk teman-teman yang menonton. Tapi tetap saja usaha dan effort dari teman-teman pasti akan dibutuhkan, praktis di berbagai bagian dari tesnya tetap akan diperlukan supaya kalian bisa mendapatkan skor yang diharapkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja sharing di video pertama kita kali ini yang akan membahas tentang all you need to know about IELTS. Jadi, untuk yang pertama ini, aku ingin membagikan beberapa hal mendasar tentang IELTS yang teman-teman harus ketahui dulu sebelum kalian bahkan mendaftar atau berpikir untuk mendaftar IELTS gitu ya, karena jangan sampai kalian membuang-buang tenaga, waktu, biaya, dan resources yang banyak untuk melakukan satu tes yang kalian belum cukup pahami secara menyeluruh. Yang pertama, yang harus dipahami, IELTS ini adalah tes bahasa Inggris berstandar internasional yang dimiliki di co-own oleh 3 lembaga, yaitu IDP Education, British Council, dan Cambridge Assessment English. Jadi kalau kalian mau mencari informasi yang sudah pasti kredibel, silakan cek website dari 3 lembaga ini. Yang berikutnya, tentang tipe atau jenis tes IELTS yang bisa kalian ambil. Ini juga sangat penting, jangan sampai kalian salah pilih. Yang pertama, IELTS Academic. Untuk IELTS Academic ini biasanya akan dibutuhkan kalau kalian mau studi undergraduate atau postgraduate atau ingin masuk ke sebuah professional organization tertentu, misalkan nursing, teaching, atau mungkin medicine gitu ya, misal kalian dokter dan lain sebagainya, itu biasanya yang dibutuhkan untuk professional registration, higher education itu adalah IELTS Academic. Tapi lagi-lagi tetap harus cek secara langsung ke institusi yang kalian tuju, apakah mereka meminta IELTS yang akademik atau bukan, dan berapa skor yang mereka minta. Yang berikutnya adalah IELTS General Training atau IELTS GT. IELTS GT ini
biasanya dipakai untuk orang-orang yang mau bekerja, bermigrasi, atau menempuh pendidikan yang lebih rendah dari undergrad degree. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil secondary education atau mungkin certificate one, certificate two gitu ya di Australia misalkan atau di negara-negara yang berbahasa Inggris, itu biasanya bisa memakai IELTS GT. Tapi sekali lagi, double check with your organization. IELTS UKVI. IELTS UKVI ini cukup spesifik. Sebenarnya terdiri dari dua jenis IELTS yang sama juga, ada IELTS Academic dan General Training. Tapi pemerintah UK itu punya standar keamanan yang berbeda gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau studi atau mau bermigrasi ke UK bisa cek dengan lembaga yang dituju itu mereka mintanya IELTS yang apa? Biasanya ini ya, UKVI. Jadi ada akademik, ada general training juga, question types-nya sama, structure-nya sama, tapi ada standar keamanan yang memang berbeda. IELTS Life Skills ini untuk kalian yang mau menikah atau tinggal di UK. Ada satu kebijakan, teman-teman, yang cukup baru di IELTS, yang namanya adalah IELTS One Skill Retake. Apa ini maksudnya? Jadi, ketika kalian mengambil tes IELTS, kalian akan otomatis menghadapi 4 tes sekaligus. Ada listening, reading, writing, and speaking. Ada mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Semuanya akan dites dalam prosedur yang berbeda-beda. Artinya untuk listening punya ketentuan sendiri, reading punya ketentuan sendiri, writing punya ketentuan sendiri, begitu pula speaking. Tapi ketika misalkan nanti hasilnya sudah keluar, dan ternyata skor kalian ada satu yang di bawah ketentuan dari institusi yang kalian tuju, kalian bisa memanfaatkan IELTS One Skill Retake. Artinya apa? Kalian bisa mengambil tes IELTS lagi, tapi tidak perlu keseluruhan skillnya dites. Cukup salah satunya aja. Contoh, misal kampus yang kalian tuju meminta skor IELTS overall 6.5, 6,5, dengan masing-masing band score tidak ada yang lebih rendah dari 6,0. Kemudian kalian sudah ambil tes, overallnya sudah 6,5, tapi speakingnya masih 5,5 contoh. Nah, di situ kalian nggak memenuhi syarat dong untuk speakingnya karena lebih rendah dari 6. Oleh karena itu, kalian bisa memanfaatkan IELTS One Skill Retake untuk bagian speaking aja. Nah, biayanya berapa, Kak? Kurang lebihnya Rp2.100.000. Jadi lebih rendah dari tes IELTS yang full sections ya. Kemudian waktu pengambilannya itu hanya bisa dilakukan setelah 60 hari, dalam 60 hari setelah waktu tes yang sebelumnya. Jadi nggak bisa nih kalau udah 5 bulan misalkan, kalian baru, oh aku mau ambil ulang deh yang bagian speakingnya, itu sudah nggak bisa ya. Kalau misalkan nanti setelah tes ulang, skor speaking kalian naik jadi 6,5, nanti akan ada update di dalam sertifikat kalian. Skornya akan diupdate, tapi tetap akan diberi catatan bahwa skor ini diperoleh melalui prosedur One Skill Retake. Dan itu nggak apa-apa ya, karena ini adalah prosedur yang legal. Ini ada beberapa format tes yang bisa kalian pilih saat mendaftar IELTS. Masing-masing ada plus minusnya, dan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Yang pertama, IELTS on paper. Untuk IELTS on paper ini biasanya jadwalnya sudah fix ya, dan tidak sesering IELTS on computer. Tapi ada tapinya. Ada beberapa orang yang memang merasa lebih nyaman untuk mengerjakan soal dengan menggunakan pensil dan kertas. Hasilnya biasanya akan diumumkan dalam waktu 13 hari, dan setelah itu nanti kalian bisa memilih apakah sertifikatnya akan dikirim ke rumah kalian atau diambil ke test center masing-masing.
Yang kedua, computer based atau IELTS on computer. Untuk IELTS on computer ini pelaksanaannya cenderung lebih sering. Jadi pilihan tanggalnya itu ada lebih banyak dan waktu pengumuman hasilnya juga lebih cepat dalam waktu 1 sampai 5 hari. Jadi kalau teman-teman terburu-buru bisa memanfaatkan IELTS on computer ini. Tapi lagi-lagi kenyamanan tetap menjadi ini ya, pertimbangan. Apakah kalian cukup mahir dan cukup nyaman untuk mengerjakan di komputer langsung atau tidak? Yang terakhir IELTS online. Ini kalian bisa sit the test on your private space. Jadi silahkan mengambil tesnya di rumah masing-masing, di kamar kalian sendiri selama tempatnya ini memang cukup tenang dan punya koneksi internet yang baik, itu bisa dipakai. Waktu pengumumannya kurang lebih 7 hari dan ada satu hal yang ingin aku emphasize di sini adalah bahwa tidak semua organisasi mau menerima hasil tes IELTS online. Kenapa? Karena ada security concerns. Karena kalian tidak diawasi langsung oleh invigilator di test center. Beberapa catatan tambahan yang ingin aku sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan transfer time. Apa sih transfer time itu? Transfer time itu adalah waktu yang diberikan untuk kita untuk mentransfer jawaban kita dari lembar pertanyaan ke lembar jawaban. Ini biasanya tersedia untuk bagian listening aja dan untuk IELTS on paper aja. Dan itu kita biasanya dikasih waktu selama 10 menit. Tapi kalau untuk IELTS on computer, karena memang jawaban kita sudah langsung terinput ke dalam sistem komputer, untuk masing-masing pertanyaan sudah langsung tersave, jadi tidak perlu ada transfer time. Yang terakhir, IELTS on computer ini pelaksanaannya tetap di test centers gitu. Jadi walaupun menggunakan komputer, tapi pelaksanaannya tetap di test center. Test center itu apa dan ada di mana aja? Nanti kita akan bahas. Ini untuk durasinya, teman-teman bisa untuk mengestimasi ya. Untuk tes yang umum atau yang tidak dengan penyesuaian-penyesuaian, biasanya seperti ini durasinya. Listening 30 sampai 40 menit. 40 menit ini kalau kalian on computer on paper. Jadi ada 10 menit tambahan untuk transfer time. Kemudian reading dan writing masing-masing 1 jam. Dan yang terakhir adalah speaking 11 sampai 14 menit. Untuk listening, reading, writing ini biasanya langsung. Tapi untuk speaking biasanya ada break dulu, baru lanjut. Dan di beberapa kasus, speaking juga bisa dilaksanakan di hari yang berbeda, entah sebelum atau sesudah tes yang lain. Jadi nanti saat mendaftar, kalian usahakan untuk ngecek dulu sama tes centernya, kira-kira jadwal speakingnya itu kapan. Oke. Nah, ini adalah bagian yang aku tunggu-tunggu juga untuk bisa aku bagikan. Nih, jadi ada yang namanya special arrangement atau special requirements di dalam tes IELTS. Ini maksudnya apa sih, Kak? Jadi ketika teman-teman punya kebutuhan khusus atau special needs atau special requirements, IELTS bisa memfasilitasi atau mengakomodasi kebutuhan kalian dengan syarat kalian harus memberikan medical record paling tidak 6 minggu sebelum pelaksanaan tes IELTS-nya. Dan untuk kebutuhan khususnya ini bisa yang sifatnya permanen dan bisa juga yang sifatnya temporary atau yang sementara. Jadi kalau misal teman-teman kecelakaan kemudian mengalami disabilitas sementara, itu juga bisa difasilitasi dengan special arrangement di IELTS. Misal kalian adalah seorang ibu yang menyusui anaknya, menyusui bayinya, ini juga bisa mengajukan special arrangement. Mungkin kalian butuh break di waktu-waktu tertentu untuk menyusui anak kalian, itu juga bisa dikomunikasikan. Beberapa contoh adjustments yang bisa disediakan. Yang pertama adalah Braille. Braille ini bisa disediakan untuk teman-teman tunanetra ya, yang memang lebih nyaman untuk membaca dan menulis dengan Braille.
Jadi nanti bisa request pertanyaannya, teksnya, semuanya disediakan dalam bentuk Braille. Dan jawaban kalian juga bisa ditulis dengan Braille. Enlarge print. Ini untuk teman-teman yang low vision biasanya ya. Misalkan kurang bisa membaca dengan font yang ukuran standar, ini bisa meminta fontnya untuk diperbesar. Scribe and reader. Jadi, misal teman-teman tidak bisa membaca dan menulis sendiri, bisa disediakan scribe dan reader, yang fungsinya adalah untuk membacakan kalian teksnya, membacakan kalian pertanyaannya, dan menuliskan jawaban kalian. Jadi nanti kalian yang harus mendikte jawabannya, termasuk huruf besar dan kecilnya, tanda bacanya, dan spellingnya, khususnya untuk kata-kata yang ini ya agak sulit gitu ya. Tidak semua kata sih saya rasa ya. Tapi aku juga belum pernah. Jadi nanti kalian bisa tanyakan, misal butuh scribe and reader, tanyakan ke test centernya nanti mekanismenya akan seperti apa. Tapi intinya ini bisa diakomodasi. Assistive technology. Contohnya untuk teman-teman yang butuh screen reader software, ini bisa mengajukan untuk mengakses pertanyaan dan teks atau instruksi dan semuanya dalam format yang aksesibel dengan screen reader. Terus misal kalian punya hearing impairment dan butuh hearing aids atau bantuan teknologi atau alat tertentu untuk mendengarkan audio, itu juga bisa dikomunikasikan. Modified listening CD. Jadi untuk listening itu kan memang sebenarnya audionya diputar dari CD. Tapi untuk teman-teman yang punya special requirements, ini bisa meminta akomodasi khusus. Misalkan ada stops and pauses di waktu-waktu tertentu. Misalkan untuk teman-teman yang menggunakan screen reader, ini kan jadi seperti ini untuk gambarannya. Screen reader itu fungsinya adalah untuk membacakan apa yang ada di layar dan membunyikan apa yang kita sedang ketik gitu. Jadi misal kita ngetik nih speech gitu. Jadi dia akan berbunyi S P E E C H gitu. Ketika screen reader ini bunyi, audio dari listeningnya bunyi, ini akan menjadi dua suara yang bisa membuat distraksi ya untuk teman-teman test taker. Oleh karena itu nanti dari pihak invigilatornya bisa mengepause atau men-stop audionya di beberapa titik untuk memberikan waktu teman-teman menuliskan jawabannya tanpa harus terdistraksi dengan audionya yang terus berjalan itu. Hearing impaired version of the listening test. Jadi untuk teman-teman yang hearing impaired atau teman-teman deaf ya, teman-teman tuli bisa mengajukan penyesuaian untuk tes listeningnya. Contohnya apa? Bisa dengan meminta lip reading misalkan. Jadi tidak mendengarkan dari speaker, tapi bisa digantikan dengan membaca gerakan bibir dari keterangan yang aku dapatkan di ielts.org, ini bisa difasilitasi. Exemptions kalau memang teman-teman tidak bisa mengikuti satu atau dua bagian dari tes IELTS karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, itu bisa di granted gitu ya. Tapi lagi-lagi harus justifikasinya sangat kuat. Dan nanti skornya tetap akan diambil dari skill yang lain yang bisa dinilai. Extra time atau tambahan waktu ini bisa diajukan juga, dan supervised breaks untuk teman-teman yang butuh pause gitu ya, bisa di tengah-tengah setiap 10 menit, 15 menit dan lain sebagainya, butuh jeda untuk mungkin teman-teman yang punya anxiety attack dan lain sebagainya, itu bisa mengajukan. Nah, terus kalau mau tes di mana, Kak? Nah, ini ada beberapa lembaga yang ada di Indonesia yang biasanya menyelenggarakan tes IELTS ya. Jadi tidak semua lembaga itu bisa menyelenggarakan. Yang pertama IDP Education, karena mereka juga ownernya. British Council Foundation, ini juga co-owner dari IELTS. Dan ILF, jadi Indonesia Australia Language Foundation. Mereka punya test center di Bali,
di Jakarta dan di Gading Serpong. Prosedur tesnya sama, question types-nya sama, tingkat kesulitannya sama, tinggal kalian mau tes di mana. Nah, ini yang penting. Biayanya berapa? Nah, untuk IELTS Academic dan General Training yang reguler itu sekarang terakhir aku cek dari bulan Maret, April sampai sekarang ini adalah 3.490.000. Kemudian untuk IELTS UKVI ini yang paling mahal 3.951.000 untuk IELTS Academic dan General Trainingnya sama. Dan untuk IELTS Life Skill ini yang paling terjangkau 3.021.000. Dan kadang-kadang di test center itu juga ada promo, jadi bisa diberikan cashback atau diskon. Tapi ini tidak setiap saat ada ya. Jadi nanti bisa ditanyakan kalau misalnya pas ada. Alright, sepertinya itu aja yang mau aku bagikan. Intinya dengan biaya tes yang cukup tinggi, dengan skill yang harus kalian siapkan cukup banyak, aku sarankan kalian harus belajar dulu yang matang. Cari info sebanyak mungkin sebelum kalian memutuskan untuk daftar tes IELTS-nya. Jangan sampai membuang-buang uang, waktu, biaya, tenaga, dan resources lainnya untuk mengambil sebuah tes yang kalian belum yakin kalian bisa melakukan dan kalian belum tahu apakah ini adalah tes yang benar yang aku butuhkan untuk menuju ke universitas atau ke institusi yang aku ingin tuju. Makanya lakukan riset, riset, dan riset sebelum kalian memutuskan. Itu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian ada komentar, koreksi, atau mungkin ada saran, silahkan tulis di bawah. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!